Bagaimana dokter dan teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 068. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fisiologi dari saluran cerna bagian bawah. Tentunya di minggu kemarin kita sudah membahas yang dibahas oleh saudari Dia ya, tentang fisiologi bagian atas dari mulut sampai ke lambung. Nah, kita akan lanjut ke bagian usus halus, usus besar, dan anus. Nah, seperti biasa, di dalam fisiologi itu kan dibahas ya, dalam setiap saluran cerna itu ada bagian motilitasnya, bagian sekresinya, digestinya. Nah, begitupun ini usus halus. Nah, jadi usus halus ini merupakan tempat pencernaan dan penyerapan di mana dia itu terbentang antara lambung dan usus besar. Dibagi menjadi 3 segmen, ada duodenum, yeyunum, dan ileum. Kemudian nah, yang pertama itu motilitas dari usus halus. Kontraksi segmentasi mencampur dan mendorong kimus secara perlahan, di mana segmentasi ini adalah kontraksi berbentuk cincin yang berosilasi pada otot polos sirkular di sepanjang usus halus, yang mana cincin kontraktil terbentuk setiap beberapa sentimeter membagi usus halus menjadi segmen seperti rangkaian sosis. Jadi segmentasi itu kayak motilitasnya, pergerakannya gitu. Nah, seperti ini gambaran. Jadi bagaimana dia itu mencampur kimusnya gitu, makanan yang sudah hancur itu kimusnya. Nah, itu segmentasi. Jadi segmentasi itu adalah kontraksi-kontraksi berbentuk cincin di sepanjang usus halus. Kemudian inisiasi dan kontrol segmentasi. Jadi gimana sih kok bisa terjadi pergerakan dari usus halus tersebut. Jadi sama seperti di lambung ya, gerakan peristaltik di esophagus, dia itu ada yang namanya sel pemacu. Sel pemacu di mana sel ini tuh adalah sel yang kayak pusatnya itu yang memberikan gerakannya itu, yaitu disebut dengan BER. BER itu adalah basic electric rhythm. Jadi potensial aksi lemah yang memicu terjadinya kontraksi segmentasi. Nah, jadi tetap ya, tingkat kepekaan otot polos sirkular ini tuh dipengaruhi oleh peregangan usus, hormon gastrin, dan aktivitas saraf ekstrinsik. Nah, itu mempengaruhi eksitabilitas sel otot polos usus halus. Nah, segmentasi ini berkurang di antara waktu makan. Jadi dia itu bakalan meningkat segmentasinya itu ketika waktu makan gitu. Kalau puasa seperti ini kan berarti usus di dalam tubuh kita itu segmentasinya itu berkurang gitu. Kemudian pencampuran segmentasi memiliki fungsi rangkap. Yang pertama itu mencampur kimus dengan getah pencernaan. Yang kedua, memajankan kimus ke permukaan absorptif mukosa usus halus. Kemudian kontraksi segmental ini mendorong kimus ke kedua arah gitu, baju dan mundur gitu. Kemudian kontraksi segmentasi terjadi di duodenum pada kecepatan 12 kali per menit dibandingkan 9 kali per menit. Jadi kan di dalam usus halus itu kan dia bergerak maju mundur. Maksudnya dia itu kan tapi dia tuh maju ke bagian arah anus. Kenapa? Karena kontraksi segmentasi di duodenum ini lebih cepat sehingga si kimus itu maju ke arah anus kayak gitu. Kemudian kompleks motilitas bermigrasi menyapu bersih usus di antara waktu makan. Nah, jadi saat puasa kontraksi segmentasi itu terhenti gitu. Makanya pergerakan usus itu terhenti karena kan nggak ada makanannya gitu ya. Nah, diganti sama MMC. MMC itu adalah migrating mobility complex. Jadi kompleks mobilitas bermigrasi yang mana tujuannya itu adalah menyapu sisa-sisa makanan sebelumnya, debris mukosa dan bakteri menuju kolon. Nah, ini tuh MMC itu aktif diatur oleh hormon motilin. Makanya motilin ini biasanya tuh memang dia tuh ada ketika waktu puasa gitu ya. Jadi dan motilin ini dihambat oleh makan. Jadi dia itu bakalan hilang lagi gitu ketika ada asupan makanan. Kemudian taut ileocekum. Nah, taut ileocekum ini tuh merupakan kayak perbatasan antara usus halus dan usus besar. Jadi tujuan itu dia tuh kayak pintu masuk yang mencegah kontaminasi usus halus oleh bakteri kolon.
Nah, katup ini tuh mudah terbuka. Jadi dia tuh mudah terbuka, tapi arahnya tuh cuma satu arah gitu ya. Dia tuh mudah terbuka, tetapi lipatan jaringan ini tertutup erat ketika isi sekumnya berupaya mengalir balik. Jadi dia tuh kayak mudah terbuka dari usus halus ke usus besar, tapi dia tuh nggak bisa balik ke, nggak bisa apa ya, kayak pintunya tuh kayak nggak bisa balik lagi kayak gitu kan. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena kenapa satu arah gitu, pintu satu arah? Karena kalau pintunya dua arah, nantinya bakteri di kolon ini bisa memperoleh akses ke usus halus yang nantinya si bakteri ini akan cepat berkembang biak. Kan kalau di usus halus kan banyak nutrisi ya, banyak nutrien dari makanan. Sedangkan kalau di usus besar itu banyak bakteri. Nah, itu kan bahaya gitu kalau dia bermigrasi. Kemudian relaksasi sphinkter ini ditingkatkan oleh pelepasan gastrin pada permulaan makanan, yaitu saat terjadi peningkatan aktivitas makan. Nah, ini gambaran taut ileocekum ya, taut ileocekum seperti ini ya. Kemudian usus halus ini tidak mengandung enzim pencernaan apapun. Jadi usus halus ini cuman mensekresikan mukosa. Dia tuh cuma mengekspresikan larutan cairan garam dan mukus. Tujuannya apa? Dia untuk melindungi, melumasi, menyediakan H2O untuk hidrolisis kan. Kemudian di usus halus ini memang menyintesis enzim pencernaan, tetapi berfungsi di membran brush border sel epitel, tidak disekresi langsung ke lumen kayak gitu. Jadi kan makanan itu ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Kalau lemak dia itu bisa dicerna itu di lumen tuh udah bisa tercerna. Tapi kalau karbohidrat sama si protein itu kan dia bisa tercerna itu di brush border sel epitel usus halus gitu kan, lebih dalam lagi. Jadi enzim usus halus ini menyelesaikan pencernaan di membran brush border. Nah, pencernaan di lumen usus halus itu adalah menggunakan enzim-enzim pankreas. Kemudian pencernaan lemak ditingkatkan oleh sekresi empedu. Kita tahu kan kalau lemak itu kan gimana ya? Jadi kalau nyatu kan dia kayak mengambang di atas kan, nggak bisa bercampur dengan zat-zat makanan lain. Tentunya dia tuh harus diemulsifikasi seperti sabun gitu ya, kayak sabun kita harus diemulsifikasi dengan sekresi empedu. Nah, makanya itu baru bisa dicerna dengan baik, baru bisa diserap dengan baik gitu ya. Pencernaan lemak telah selesai di lumen, tetapi pencernaan karbo dan dituntaskan di brush border. Nah, membran plasma di brush border ini ada 3 enzim, ada enzim enterokinase, ada enzim disakalidase, ada enzim amilopeptidase. Ini kan enzim-enzim yang mencerna karbo sama protein. Kemudian usus halus beradaptasi sangat baik untuk melakukan peran utamanya dalam penyerapan. Jelas ya, dia kan emang fungsi utamanya itu memang penyerapan gitu, dan lebih besar peran besar itu di duodenum sama di yeyunum. Kalau di ileum terminal ya nggak terlalu, mungkin karena memang sudah banyak terserap di bagian duodenum sama yeyunum gitu. Karena memang dia itu kan punya luas permukaan yang besar, ditambah juga dia punya sel epitel yang memiliki beragam mekanisme transport khusus. Selanjutnya, ini adaptasi yang meningkatkan luas permukaan usus halus ya. Jadi kan kenapa sih si usus halus ini bisa menyerap gitu ya, bisa meningkat luas permukaannya? Karena memang kalau dilihat secara mikroskopis itu ada lipatan sirkular permanen yang meningkatkan luas permukaan itu 3 kali lipat. Bahkan kalau dilihat lebih dalamnya lagi kan ada tonjolan-tonjolan mikroskopis, ada pilus yang mencapai 10 kali lipat. Kemudian mikropilos ini akan meningkat luas permukaannya jadi 20 kali lipat. Jadi intinya dia tuh kayak usus halus punya meningkatkan luas permukaan gitu. Selanjutnya struktur filus. Nah, ini adalah sel epitel yang menutupi permukaan filus. Inti jaringan ikat, inti ini dibentuk oleh lamina propria. Kemudian ada anyaman kapiler, pembuluh limfe terminal. Setiap filus ini mendapat sebuah pembuluh limfe buntu yang dikenal sebagai lakteal sentral. Nah, ini lakteal sentral ya. Selama proses penyerapan, bahan yang dicerna ini kan jadi ketika contohnya tuh suatu makanan ya, entah karbo atau protein, dia itu kan diserap ya. Bahan yang dicerna ini masuk ke anyaman kapiler atau ke lakteal sentral. Jadi kan kalau lemak itu kan masuk ke lakteal sentral. Kalau karbo sama protein dia masuknya ke anyaman kapiler. Nah, agar dapat diserap, bahan menembus sel epitel berdifusi melalui cairan interstisium di dalam inti jaringan ikat filus dan kemudian menembus dinding pembuluh kapiler atau limfe. Kemudian lanjut ke ven. Sebentar dok. Apa itu? Pencet dok. Iya, nggak apa-apa. Maaf dok.
Ya, saya lanjut ya dok. Jadi tadi kan kita tahu kalau di usus halus ini kan kondisi lingkungannya itu sangat abrasif ya, sangat korosif karena makanan dari lambung kan. Nah, makanya sel-sel di dalam usus halus ini tuh kayak terus di apa ya, kayak bergantian gitu. 3 hari kemudian diganti, 3 hari kemudian diganti gitu. Ya memang seperti itu gitu. Tujuannya apa? Biar apa ya, kapasitas menyerap itu membaik gitu, kemampuan menyerap dan menyerap itu tertinggi. Jadi kayak kan emang kayak gitu ya. Jadi isi lumen terus-menerus terpajan di sel-sel yang berperangkat optimal, kemudian ya harus terus-menerus diganti dengan sel-sel yang baru kayak gitu. Kemudian ini penyerapan natrium dependent energi mendorong penyerapan pasif H2O gitu. Natrium ini kan bisa diserap secara pasif maupun aktif. Sebagian besar penyerapan air di saluran cerna ini bergantung pada pembawa aktif yang membawa natrium ke dalam ruang lateral. Terbentuknya daerah berkonsentrasi dengan tekanan osmotik tinggi memicu air ini berpindah dari lumen usus ke dalam ruang lateral, sehingga air yang masuk mengurangi tekanan osmotik tetapi meningkatkan tekanan hidrostatik gitu. Sehingga air itu akan terbilas keluar dari ruang lateral menuju ke bagian interior pilus kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke proses pencernaan. Nah, pencernaan karbo, protein maupun lemak. Nah, jadi pada intinya karbohidrat yang kita konsumsi itu kan entah beras, makanan, pokoknya yang mengandung karbohidrat kan dia tuh kan pertama-tama dia itu kan masuk ya ke mulut kita, kemudian pencernaan secara mekanik. Kemudian dia itu kan intinya dia tuh dicerna ya, dipecah yang awalnya polisakarida menjadi disakarida, dibantu sama amilase liur sama amilase pankreas. Nah, dia itu kan jadi disakarida laktosa, maltosa maupun sukrosa. Nantinya disakarida ini dia bakalan dipecah lagi jadi monosakarida ya. Laktosa jadi glukosa sama galaktosa, maltosa jadi glukosa sama glukosa, sukrosa jadi dari glukosa menjadi fruktosa. Jadi intinya ketika si monosakarida ini udah nyampe di usus halus, dia itu kan mau diabsorpsi ya. Nah, dia itu diabsorpsi ke sel epitel oleh transport aktif dan natrium. Ini dia tuh kayak nah ini gambarnya. Jadi si glukosa sama si galaktosa itu dari lumen dia masuk ke ininya ke interior pilus ini melewati simporter ya bener. Simporter SGLT. Jadi ini tuh kayak transport glukosa yang harus pakai natrium ya. Nah, di membran luminal. Nah, jadi kalau glukosa sama galaktosa itu lewat simporter SGLT, kalau fruktosa itu lewat GLUT5, glukosa transport 5. Nah, ketika dia udah masuk ke sini, nah dia tuh kan dia mau masuk lagi ke sini ya, ke kapiler darah. Berarti kan dia tuh harus ke luar gitu ya. Melewati GLUT2, glukosa trans 2 lewat difusi terfasilitasi. Lanjut aja ke kapiler darah kayak gitu. Sebentar, maaf, ini nge-lag. Nah, maaf dok, ini agak nge-lag nih. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Nggak bisa lanjut. Nah, lanjut ke protein. Nah, kalau protein yang kita dapatkan itu kan ada protein eksogen, ada protein endogen. Eksogen itu kan dari makanan. Kalau endogen itu dari enzim, dari sel epitel yang lepas dari usus contohnya, terus ada protein plasma yang bocor. Nah, jadi protein dicerna, dipecah jadi asam amino, dibantu sama pepsin dan enzim proteolitik di pankreas. Dipecah deh jadi peptida kecil sama asam amino. Jadi ini tuh diabsorpsi, dibantu lagi dipecah oleh aminopeptidase sama peptidase intrasel jadi asam amino. Nah, dari sini si asam amino ini tuh diserap ke ke usus, ke interior pilus. Jadi si asam amino itu dia masuk ya ke sini,
lewat apa ini teh simport ya. Kemudian peptida kecil juga masuk melewati simport juga. Jadi ada yang antiport, ada yang simport. Nah, udah masuk, dia itu dipecah jadi asam amino yang dibantu oleh peptidase intrasel. Kemudian si asam amino ini kan dia dibutuhkan dalam tubuh ya, makanya dia keluar gitu ya lewat difusi terfasilitasi yang menuju ke kapiler darah. Jadi sama gitu ya, kalau karbo sama si protein ini dia tuh lanjut itu ke kapiler darah gitu ya, ke vena, terus lanjut ke vena hepatika dan lanjut ke vena yang sirkulasi umum. Sedangkan kalau lemak itu kan ya lemak makanan sebagai butiran trigliserida besar, di mana dia tuh dipecah. Nah, kalau lemak kan dia itu harus diemulsifikasi, dibantu sama garam empedu, emulsi lemak. Kemudian dia juga dibantu sama lipase pankreas, jadi yang memecah lipid, jadi monogliserida dan asam lemak bebas dibantu sama garam empedu. Nah, dari sini si garam empedu ini kan misel-misel ini tuh kan mau diserap nih. Monogliserida sama asam lemak tuh masuk kemudian lewat difusi pasif ya. Kemudian di dalam apa membran luminal ini tuh dibentuk lagi gitu. Monogliserida sama asam lemak tuh dibentuk jadi trigliserida yang utuh lagi. Kemudian membentuk agregat dan dilapisi oleh lipoprotein. Tujuannya apa? Biar dia tuh bisa larut dalam air gitu, kayak dia kan nggak bisa larut ya kalau bentuknya masih ini gitu. Nah, ini tuh dirubah jadi kilomikron gitu karena dilapisi oleh lipoprotein. Nah, dari sini dieksositosis ke lakteal sentral. Nah, dari lakteal sentral kemudian lanjut ke apa ya, pokoknya mah karena intinya tuh nggak ke kapiler darah gitu, kalau lemak itu ke lakteal sentral. Nah, itu seperti itu. Itu untuk yang pencernaan dan absorpsi karbo, protein, dan lemak. Terus gimana kalau penyerapannya vitamin? Vitamin ini berlangsung pasif. Nah, dia itu vitamin itu ada yang larut air, ada yang larut lemak. Kalau yang vitamin larut air itu diserap secara pasif bersama air. Vitamin larut lemak itu dibawa dalam misel dan diserap secara pasif bersama produk akhir pencernaan lemak. Kemudian penyerapan besi dan kalsium juga itu enggak seluruhnya diserap gitu kan. Kalau karbo, protein, lemak itu kan semuanya tuh kayak diserap dalam tubuh gitu ya. Tapi kalau besi, kalau kalsium itu enggak seluruhnya diserap gitu, karena hanya sesuai dengan kebutuhan tubuh aja gitu. Sisanya itu dikeluarkan. Kemudian lanjut. Nah, ini absorpsi besi. Jadi besi ini kan, besi dalam makanan itu ada yang besi yang tidak diserap, ada yang besi yang dapat diserap. Ada besi hem, ada besi ferro. Besi ferro ya. Kemudian ada besi, nah kemudian si besi ini tuh dia itu akan dibawa oleh pembawa him protein 1 sama transporter metal di valen 1. Kemudian si besi yang diserap ke dalam sel ini dia itu tergantung gitu. Ini besi mau dikemanain nih gitu ya. Ada yang memang dia itu tidak diserap ke dalam darah, jadilah peritin gitu. Jadi cadangan besi. Tapi ada yang dia itu menuju ke apa ini tuh darah, ke kapiler darah yang disebut dengan transferin gitu, lewat paraportin keluarnya kayak gitu. Nah, itu untuk absorpsi dari besi. Nah, sebagian besar nutrien yang diserap segera melewati hati untuk diproses. Rida, ya. Maaf Rida, boleh dipercepat mungkin fokus ke yang kasus. Oh iya. Oke, ini dikit lagi kok. Bentar. Iya, benar ya. Fokus ke kasusnya ya. Ya, siap dok. Biar waktunya nggak terlalu banyak. Nanti kan ada kasusnya lagi sendiri ya, untuk kasus usus nanti ada. Oh iya dok. Baik dok, saya lanjut ya dok. Kemudian usus besar. Nah, usus besar ini dia itu kan kontraksi Haustra secara perlahan mengaduk isi kolon maju mundur. Seperti biasa dia itu ada sel pemacunya, yaitu tadi basic electric rhythm. Kemudian pergerakan massa mendorong tinja bergerak jauh karena ada refleks gastrokolon yang diperantarai sama saraf autonomik ekstrinsik. Kemudian di mana kemudian ada feses dikeluarkan oleh refleks defekasi. Jadi pergangan yang terjadi di rektum ini merangsang reseptor regang di dinding rektum. Jadi timbul refleks defekasi itu adalah ketika ada pergangan di rektum. Terima kasih banyak untuk dokter. berikutnya siapa? Ya.
berikutnya. Iya dokter, izin melanjutkan.